Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dasar CorelDRAW. Tapi seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sebelum kita bahas mengenai CorelDRAW, saya ingin teman-teman paham mengenai dua pekerjaan desain, yaitu vektor dan bitmap. Bitmap itu adalah gambar yang dibangun oleh piksel. Nah, sementara vektor itu dibangun dalam bentuk kurva garis. Ciri-cirinya, kalau vektor itu sekalipun kita zoom, dia kualitas gambarnya akan tetap bagus. Sementara kalau bitmap semakin besar semakin pecah. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa pelajari langsung, bisa di googling. Ya, langsung saja kita mulai dengan membuka lembar kerja kita. Ya, langsung saja kita mulai dengan membuka CorelDRAW. Nah, ini adalah tampilan dari CorelDRAW. Kita harus mempersiapkan lembar kerja kita. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti tutorial saya atau mengikuti cara saya, bisa merubah tampilan Corel menjadi klasik seperti ini. Jadi caranya gini, pada bagian atas ini ada window, workspace, terus di sini klik klasik. Tapi kalau teman-teman terbiasa menggunakan tampilan yang lain, silakan, boleh. Kita langsung saja siapkan lembar kerja kita dengan klik new document. Di sini kita membuat create new document. Kita kasih nama project kita, latihan dasar. Terus di sini ukuran kertasnya menggunakan A4. Selanjutnya pada kita langsung ke primary color mode. Di sini primary color mode itu ada RGB dan CMYK. Saya tidak akan menjelaskan tentang RGB dan CMYK, tapi biasanya RGB itu untuk pekerjaan ketika kita mendesain yang digunakan untuk platform digital. Nah, sementara kalau CMYK untuk kebutuhan cetak. Nah, selanjutnya untuk rendering resolution defaultnya biasanya 300. Langsung kita mulai buka lembar kerja kita. Nah, ini adalah tampilannya, yaitu kertas A4 yang saya gunakan. Kita bisa juga mendesain di luar sini, tapi sebaiknya tetap di dalam area lembar kertas kita. Kita akan membahas tentang bagian-bagian pada CorelDRAW ini. Yang di atas ini adalah title bar, yaitu judul atau nama dari project atau pekerjaan kita. Di sini ada tertulis latihan dasar. Nah, selanjutnya di sini ada menu bar. Nah, di sini ada menu-menu yang bisa kita pilih seperti tool, table, bitmap dan lain-lain. Selanjutnya di sini di bawah menu bar adalah toolbar. Terus di bawahnya ada property bar. Di sebelah kiri ini ada toolbox. Terus di sebelah kanan kita tahu ini adalah warna, dan pada bagian bawah ini page atau halaman. Jadi kita bisa menambahkan halaman. Kalau kita di MS Word itu tinggal di scroll, itu akan masuk halaman 2, 3. Kalau di Corel kita membuat halaman baru seperti yang kita butuhkan. Ini saya memiliki 2 halaman, misalnya nih halaman 1, di sini halaman 2. Nah, ketika klik ke halaman 1, ini kita masuk ke halaman 1, halaman 2, halaman 2. Oke, langsung saja kita akan membahas bagian-bagiannya. Dan di sini saya tidak akan membahas semuanya karena memang pada praktiknya ketika kita mendesain menggunakan CorelDRAW tidak semua tools di sini kita gunakan. Saya akan menjelaskan yang bagian-bagian dasar saja supaya kita langsung bisa praktik nantinya. Yang pertama di sini ada pick tool. Pick tool ini gunanya untuk menseleksi objek, terus untuk menggeser, merubah ukuran atau untuk memutar. Nah, ini adalah tools yang akan sering kita gunakan pada CorelDRAW. Misalnya nih, saya memiliki segi 4. Nah, sebelum saya klik ke pick tool, ini perintah dari kursor saya adalah untuk membuat segi 4 lagi yang baru. Seperti ini. Nah, langsung saja kita klik pick tool, maka di sini kursor saya berubah menjadi menseleksi objek. Terus menggeser. Ketika kita klik kedua kalinya bisa untuk memutar objek. Bahkan kita bisa merubah ukuran seperti ini, kita lebih jadikan panjang.
Kalau ingin proporsional kita tinggal klik di bagian yang ujung sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya di bawah pick tool ini ada shape tool. Shape tool ini tujuannya untuk merubah untuk merubah bentuk atau kurva atau garis. Misalnya nih, kita memiliki garis. Nah, pada shape tool ini kita bisa merubah bentuk garisnya. Ini shape tool. Nah, oke, kita akan kembali ke property bar, yaitu bagian atas nomor 1, 2. Ini tadi kita sudah tahu, di sini ada title bar, menu bar, terus toolbar, terus di sini property bar. Nah, property bar ini adalah dia adalah setting setiap kita menseleksi pada toolbox ini, misalnya rectangle tool kita klik, maka toolbox ini akan berubah menjadi settingan sesuai yang kita seleksi. Misalnya lingkaran, kita akan berubah toolbox. Bisa diperhatikan nih, saya akan ke pick tool, dia akan berubah ke settingan pick tool. Misalnya kita pencet teks, dia akan berubah untuk settingan teks. Nah, selanjutnya di sini adalah crop tool. Crop tool saya tidak akan jelaskan, memang fungsinya untuk cropping. Terus selanjutnya di sini ada zoom tool. Kita bisa membesarkan objek, misalnya seperti ini. Nah, sebenarnya ini juga gak perlu penting-penting kali kita bahas ya. Selanjutnya kita langsung ke bagian freehand tool. Freehand tool di sini terdapat tool yang kita bisa menggambar dengan langsung. Misalnya saya ingin membuat segitiga. Nah, saya akan membuat segitiga dengan menggunakan freehand. Nah, untuk merubah posisi, untuk mengedit segitiga ini, kita menggunakan tadi shape tool ini ya. Kita rubah posisinya. Nah, seperti ini. Atau kita mau bengkokkan juga, kita batalkan jadi segitiga seperti ini misalnya ya. Oke, yang selanjutnya kita akan langsung di sini kita loncat, ada rectangle tool untuk membuat segitiga, terus apa nih, lingkaran tuh, ellipse. Nah, ellipse tool, terus juga sini ada polygon. Ini kita bisa jadikan segi 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, pada tools ini, rectangle, ellipse, dan polygon ini, ketika kita menarik ya. Maksudnya kita ingin membuat bangun yang dia persegi panjang, kita tarik saja bentuknya persegi panjang. Tapi kalau kita ingin sama sisi, nah kita tariknya sambil pencet kontrol. Otomatis saya tekan kontrol. Nah, otomatis dia sama sisi. Tapi kalau teman-teman ingin memiliki ukuran tertentu, nah kita kembali ke ini property bar. Di property bar ini bisa merubah ukurannya. Misalnya saya ingin jadikan panjangnya 80, maka panjangnya akan 80. Misalnya nih 50. Nah, saya selanjutnya ingin merubah lebarnya, ini di atas ini lebarnya dan tingginya menyesuaikan, maka kita lock kunci jadi 100. Otomatis dia akan berubah menjadi proporsional. Kalau lebarnya 100 tanpa merubah proporsi bentuknya, maka tingginya menjadi 65,5. Oke, langsung kita ini kita loncatin, kita langsung ke bagian ini, drop shadow. Ini untuk membuat bayangan. Misalnya ini kita punya segi 4, terus kita ingin kasih bayangan seperti ini belakangnya. Nah, jadi ada bayangan. Nah, jadi bayangannya. Oke. Di sini nanti kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini ada, di sebelah kanan ini ada warna. Jadi di sini saya ingin memberikan warna pada segitiga ini, segi 4 ini. Line-nya ini saya ingin kasih ketebalan 2. Nah, sepertinya. Nah, saya ingin memberikan warna pada bagian objek ini dengan warna
hijau mungkin ya, hijau. Tapi saya tidak menghendaki hijau yang saya tidak pingin hijaunya yang seperti ini. Saya ingin hijau yang masih turunan dari ini dengan cara kita klik tahan pada warnanya ya. Sorry, setiap kita memberikan warna objek yang akan kita warnai diseleksi dulu. Nah seperti ini kita menggunakan tadi ini pick tool, kita seleksi terus kita klik pada warna, kita tahan. Nah saya ingin menggunakan warna seperti ini. Nah kita bisa menyesuaikan ukuran warnanya. Nah selanjutnya untuk ketika kita klik objek terus kita klik kanan pada warna, maka yang berubah pada bagian line. Line-nya menjadi biru nih kan. Saya menjadikan merah atau saya menjadikan purple, atau saya ingin menghilangkan line-nya, kita langsung di bagian warna ini yang X ini untuk tidak ada warna seperti ini. Ya untuk pengenalan dasar CorelDRAW ini saya rasa udah cukup. Nanti teman-teman bisa ngulik sendiri, coba-coba. Nanti kita langsung ketemu lagi di video berikutnya, langsung praktik dengan membuat pekerjaan-pekerjaan yang gampang-gampang dulu, tapi untuk sekaligus untuk melancarkan fungsi-fungsi yang ada CorelDRAW ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Sarjana Psikologi.